Oke, teman-teman sahabat organik, saya dengan Pak Aco ya. Pak Aco atau Pak Yusran ya Pak ya. Oke ya. Jadi kita di sini sedang melihat atau meninjau lokasi tempat habitatnya burung maleo, dan beliau ini adalah ketua komunitas dari pemerhati burung maleo di wilayah desa Bukit Jaya, kecamatannya Pak Toili dan Kabupaten Banggai. Nah, kita akan ngobrol banyak dengan beliau ya. Oke, salam sehat, salam lestari rekan-rekan dimanapun berada. Ya. Perkenalkan, nama kami Yusran, kami selaku ketua komunitas pemerhati burung maleo yang ada di Bukit Jaya di Kecamatan Toili. Sekilas kita sampaikan bahwa komunitas kami ini berdiri di tahun 2017 Pak. 2017 sekitar bulan Juni. Ya, sekarang sampai saat ini Jaya Lestari, komunitas Jaya Lestari sudah beranggotakan 36 orang ya Pak ya. Semoga besok lusa lebih banyak lagi. Amin. Okay. Ya, ini kita sekarang berada di salah satu titik ya, di mana dari 3 titik lokasi bertelurnya burung maleo yang ada di Bukit Jaya. Ini salah satunya ya Pak ya. Ini kita perlu sama-sama ketahui bahwa kebetulan lokasi tempat bertelur burung maleo yang ada di yang sekarang inilah, ini masuk di lahan kebun orang, kebun warga, dan notabene bersertifikat Pak. Alhamdulillah yang punya kebun juga masih mempersilahkan kami untuk berkegiatan. Semoga besok lusa ke depannya bisa kita kembangkan lagi wilayahnya sampai ke pesisir rumah Pak. Oke. Ya. Tadi komunitasnya apa namanya Pak? Jaya Lestari. Jaya Lestari ya. Kira-kira sudah sampai sekarang udah berapa butir telur yang ditetaskan ini untuk dilestarikan dan dilepas liarkan? Oh, kalau jumlah telurnya Pak, sudah cukup banyak ya Pak ya, cukup banyak, karena kita sampai saat ini kita masih melakukan kegiatan penetasan yang masih serba sederhana Pak ya. Ya. Tapi alhamdulillah sampai saat ini kita sudah melepas liarkan anakan burung maleo 30 ekor Pak ya. 30 ekor ya. Dan sekarang masih di tempat penetasan kami itu masih ada beberapa butir yang masih dalam proses penetasan Pak. Oke. Dalam minggu-minggu itu apa minggu depan itu mudah-mudahan ada lagi yang menetas Pak. Ada yang menetas. Ya, dan di sini lokasi ini tempat pelepas liarannya. Lokasi tempat bertelurnya burung maleo ini juga kita jadikan tempat pelepasan. Oke. Lepas liarkan anak burung maleo juga salah satunya di sini Pak. Oke. Terus Pak, kalau penetasan burung maleo itu sebaiknya seperti apa sih untuk tempat penetasannya, baik itu mungkin suhunya atau tempatnya, bisa dijelaskan sedikit supaya teman-teman tahu nih. Iya. Sejatinya sebetulnya Pak, kita tidak di habitatnya itu yang lebih sempurna. Lebih sempurna. Iya, cuma kita melihat kondisi karena dari 3 titik lokasi tempat bertelurnya burung maleo yang ada di Bukit Jaya ini berada di bantaran sungai. Jadi kita tidak bisa mencarikan solusi untuk cuaca. Jadi dengan sangat terpaksa telur-telur yang ada itu kita cabut dan kita tetaskan di rumah Pak. Oke, di rumah. Dan itu tujuannya memang untuk melestarikan ya? Untuk kita tetaskan, telur langsung kita lepas liarkan Pak. Karena kalau dibiarkan di sini ketika ada genangan air dari banjir ya, hujan, dan itu kecenderungan bisa tidak menetas atau bahkan rusak ya Pak ya. Nah, untuk penyelamatan itu dengan komunitas, jadi untuk mengambil telurnya itu tiap hari atau bagaimana Pak? Tiap hari Pak, tiap hari kita monitor. Ada patroli ya? Kita tiap hari monitor, terus ada ya, sambil kita cari telurnya Pak. Oke. Kita amankan ke rumah. Nah, telur ini di suhu berapa Pak untuk bisa menetas dengan baik itu? Kalau yang sudah pernah saya lakukan itu di antara 30 sampai 33 derajat itu masih tergolong bagus Pak. Itu di apa medianya? Medianya ada 2 macam Pak. Ada medianya langsung dipendam dalam pasir yang ada di belakang rumah saya itu. Kedalaman? Di kedalaman 35 cm, ada yang 40 Pak. Dan kita untuk kontrolnya itu kita saat pendam telurnya itu kita bareng dengan pipa Pak ya, pipa ya, untuk kita kontrol suhunya. Pipa di kedalaman sama dengan kedalaman telur tadi Pak. Oke.
Di media berikutnya di dalam dos saja Pak. Oh, di dalam dos bisa Dalam juga. dos, tapi kita bantu dengan alat lampu Pak. Lampu, jadi semacam inkubator lah. Iya. Inkubator untuk penetasan telur ya. Oke. Alhamdulillah ada yang menetas ada Pak. Oke. Terus Pak, makanannya ini sebelum dilepas liar apa nih makanan burung maleo ini? Oh, untuk proses pelepas liarannya Pak ya, kita lihat kondisi fisik dari burung itu sendiri Pak ya. Di mana bisa sudah kondisinya baik kita lepaskan, kita tidak bergantung pada waktu misalnya kan. Kadang bisa seminggu setelah menetas, 2 minggu, kadang 2 bulan, 3 bulan bahkan bisa Pak. Kalau kita lihat kondisinya belum memungkinkan untuk dilepas liarkan ya. Nah, untuk sementara waktu untuk kita dalam proses itu kita beri makan dia kemiri, bisa jagung muda bisa kita iris. Buah-buahan lain dia juga senang Pak, kayak pisang masak apa pepaya. Oh, oke. Nah, di sini ini tanaman kemiri di sini sendiri banyak nggak Pak? Sudah boleh dikatakan sudah tidak ada Pak. Sudah tidak ada. Sudah ditebang. Nah, jadi yang di alam ini apa dia makannya? Kan makanan pokoknya kemiri kan? Ya, bisa biji-bijian Pak, biji sawit yang tertinggal tuh Pak. Apakah tidak ini Pak, dari komunitas tidak ada rencana untuk mengembangkan tanaman kemirinya sehingga maleo ini bisa ada Pak untuk cepat berkembang? Ya, untuk sementara ini kita sudah proses kita upayakan Pak. Kita jalin kerjasama dengan teman-teman yang ada di tempat lain Pak. Ya. Untuk pengadaan bibit kemiri Pak. Sudah ya. Sementara kita proses Pak. Mudah-mudahan lah lancar Pak, kita adakan program itu Pak untuk tanam pohon kemiri sini. Nah, total yang dikuasai, yang dipatroli oleh teman-teman anggota komunitas yang 36 orang ini, kira-kira berapa titik dan berapa luas ini arealnya? Kalau untuk area tempat bertelurnya sendiri Pak, itu dia ngumpul di 3 titik ini Pak. Tapi untuk lokasinya Pak, lokasi yang memungkinkan dia untuk bertelur sepanjang sungai ini sekitar kurang lebih 4,5 km Pak, masih bisa dia. 4,5 km sepanjang sungai ya, kiri kanan sungai ya Pak ya. Iya. Yang teman-teman ini selalu patroli ya, dan ini relawan ya Pak ya. Relawan daripada komunitas ini. Nah, ini jadi ini adalah salah satu atau 2 orang ya dari 36 anggota anggota komunitas pecinta burung maleo ya. Namanya tadi apa? Jaya Lestari. Namanya aja udah bagus ya. Boleh Mas satu-satu bisa memperkenalkan diri nih, silahkan. Atau saya yang perkenalkan? Oh boleh Pak Aco. Oke, kita lanjut Pak ya. Kebetulan kita bareng dengan kawan-kawan dari komunitas ini Pak ya. Ada beberapa dari teman-teman kita perkenalkan aja Pak ya. Ini Mas Andi, dan ini Mas Sito. Ya. Oke. Ya, inilah teman-teman kita yang sering yang tiap hari lah yang melakukan kegiatan kegiatan pemerhati burung maleo ini Pak yang ada di Bukit Jaya. Sekaligus kita selain kita berpatroli, sekaligus kita mengamankan telur-telur yang ada yang di pesisir rumah itu Pak. Oke, kalau boleh tahu ini kenapa sih bapak-bapak ini kok peduli terhadap burung maleo? Kenapa gitu alasannya? Ya, kalau menurut saya karena burung maleo ini kan burung asli dari Sulawesi. Ya. Jadi kita harus lestarikan karena kita lihat saya di lingkungan sini, karena di lingkungan Kuala mungkin ya kalau dia bertelur mungkin bisa kena banjir atau mungkin bisa dimangsa sama biawak. Ya. Oke. Makanya ada rasa peduli lah. Peduli. Ya. Dan itu sukarela ya? Ya, sukarela. Luar biasa ya. Mudah-mudahan Pak tetap istiqomah Pak, teman-teman ini sukarela Pak. Pasti Pak. Bapak juga gimana Pak? Sama juga ya. Jadi sama-sama ingin melestarikan, walaupun tidak ada yang bayar, tetap ini akan dilestarikan ya. Jadi intinya kegiatan kami ini Pak, kalau kita bukan bergerak secara tim Pak, ini agak sulit kayaknya Pak kita lakukan Pak, karena kita bekerja dengan tim ya, dengan beberapa teman-teman yang 36 orang itu. Alhamdulillah Pak, masih sampai saat ini masih berjalan Pak. Oke. Ya. Ini luar biasa ya. Mungkin nanti saya izin ini untuk bisa kita coba tayangkan di YouTube ya. Masa harapannya biar mungkin banyak orang yang menonton dan mungkin ada yang peduli untuk bisa membantu juga di sini supaya di sini lebih berkembang lah
lebih berkembang, dan teman-teman ini bisa ada support mungkin dari luar ya, mungkin dari luar itu bisa Indonesia atau mungkin dari luar Indonesia. Itu harapan kami, karena saya tadi Pak Aco sampaikan juga bahwa memang untuk pelestarian burung maleo ini kan tidak bisa dengan hanya 1-2 orang, tapi harus bersama-sama, begitu ya. Begitu mungkin harapannya. Mudah-mudahan dengan adanya bapak-bapak tampil di YouTube nanti ya bisa banyak orang lagi peduli ke daerah ini. Oke, intinya ya, saya mewakili teman-temannya. Intinya Pak ya. Oke, saudara-saudara sebangsa dan setanah air ya yang ada di Indonesia, siapapun Anda dan dimanapun Anda, selama kita punya niat kita masih sama untuk melestarikan satwa langka ini, welcome Pak. Mari kita. Oke. Mudah-mudahan Pak ke depan bisa lebih banyak lagi anggota kita. Harapan kami Pak, bila perlu Pak, satu desa ini bisa Pak jadi pemerhati. Jadi pemerhati ya, oke. Siap. Oke. Terima kasih ini bapak-bapak ya, Pak Ketua dan anggota dari Jaya Lestari atas bincang-bincangnya ini. Saya jadi banyak pengetahuan ini di sini. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari. Salam lestari. Oke. Apa kalau banjir Pak? Hujan, bentar aja hujannya. Air segini. Jadi air ini sehingga kan telurnya terendam dan itu terancam tidak akan menetas kan? Rusak, sehingga dari komunitas pecinta maleo ini, Jaya Lestari ini mengambil ya untuk menyelamatkan telur burung maleo ini. Ya. Dilestarikan dan diperbanyak untuk dilepasnya. Ya. Oh. Jadi ini juga tempat maleo ini yang terbang ke hutan ini. Ah, ini dia. Ini oke. Ah, ini ciri-cirinya bekas kaki, berarti ini ada. Dia baru mau menggali nih, mungkin kaget dengan kita Pak. Dia lari lagi. Oh, ini baru mau menggali ya. Oh, ini menggali ini ya. Cuma karena ada kita mungkin jadi lari dulu ya. Oke. Jadi memang dia agak kelihatan agak terdesak sekali ya. Karena apa? Karena tempat bertelur dia yang campur batu aja, dia pakai bertelur. Iya ya, sebenarnya bukan ini yang cocoknya, yang lebih cocok. Jadi areal ini sebenarnya areal sungai atau apa Pak? Ini sungai ya, sungai tapi saat ini kondisinya kering. Kiri kanan sungai. Kiri kanan sungai. Dia di tengah ini. Ini di tengah kayak delta ya. Ya dia pulau-pulau orang. Pulau-pulau. Sungai. Jadi kalau ada banjir Pak. Jadi kalau ada banjir, ketika burung maleo bertelur di sini terendam banjir dan ya artinya mungkin busuk. Rusak gitu ya. Otomatis suka atau tidak suka kita harus cabut. Ya, untuk dilestarikan ya. Sepanjang pinggiran sungai ini Pak. 4,5 kilo ya, panjangnya. Ya. Oke. 4,5 kilo dengan lokasi seperti ini. Jadi cukup panjang dan ini perlu dilestarikan ya. Ya. Dia tadi Pak. Proses penegakan kita bisa capai, nggak usah terlalu besar Pak. Ya. 20% juga yang kita tegaskan. Ya. Kalau mungkin tiap hari kita tiap saat kita lihat burung. Nah itu dia. Oke, sana ya. Oke teman-teman, ini kita sama Pak Aco ini pemerhati burung maleo. Insya Allah Pak. Mantap. Komunitas ya Pak ya. Akan berkembang terus, maleo juga lestari. Oke teman-teman, kita udah sampai lagi ke tempat pemberhentian.
Kita menuju ke lokasi satu titik yang lain lagi. Kita menuju ke titik lainnya. Jarak dari sini kurang lebih 1,5 kilo. 1,5 kilo, oke. Tapi dengan sungai yang sama. Dengan sungai yang sama, oke. Pakai mobil? Oke, mobil ya. Oke, Pak. Tunggu dulu, ciri-cirinya apa Pak? Coba dijelaskan. Bekas kakinya dulu Pak. Oke, jadi ini ada bekas kaki. Itu lubang-lubang yang dia bikin itu lubang tipuan Pak. Oke, ini lubang tipuan. Lubang tipuannya ada berapa ini? Banyak dia. 1, 2, 3. Itu semua lubang tipuan ya. Ini berarti itu burung pinter ini. Cerdas Pak. Cerdas. Cerdas sama dengan dia punya anggota komunitas Pak. Ah, itu. Kira-kira di mana lubangnya? Telurnya Ya telurnya. Wow. sedikit ya, perkiraan di tengah. Di tengah. Oke. Iya, Sip. dia Oke. di tengah dia. Silahkan gali. Cara mencarinya? Biasanya cara mencarinya bagaimana? Oke. Ditusuk-tusuk itu gimana? Telurnya ketusuk atau gimana? Ya, kita cari yang Gembur begitu. Agak gembur. Oke. Nah, Pak Didi ikut. Ayo gini, bareng-bareng. Ini teman-teman komunitas mau menyelamatkan telur maleo di Dalam Pak ya? di area bertelur daerah sungai ini, karena ini sungai. Jika tidak diselamatkan, ini juga dikhawatirkan ada ketika hujan ada genangan ya, dan ini akan merusak telur burung maleonya, atau ada binatang lain seperti biawak, anjing dan lain-lain ya, atau mungkin ada orang-orang yang tidak bertanggung jawab juga yang memang bisa mengambil ini untuk kepentingan sendiri. Nah, teman-teman relawan ini komunitas berupaya. Jadi tiap hari patroli ini Pak? Tiap hari patroli ya. Oke. Ada? Oke. Tapi yakin ada ini Pak? Kalau bekasnya ya? Ada Pak? Nanti kalau ada yang ada, kita akan fokus satu lubang. Berarti Pak Gali dalam sekali Pak? Biasanya dalam, biasanya ya nggak dalam juga dangkal. Oh. Oh kaki. Jempol itu jempol. Oh, dalam sekali ya. Seru wih. Kuno gitu. Oh, ini beneran enak deh. Masalah. Ada Pak koplok ketis. Hati-hati Pak, pecah nanti. Masa sedalam itu sih Pak? Bisa jadi. Dalam. Bisa jadi. Ya perut nyerah Rut. Orang di modal kudu angel. Oh, berarti itu Oke, belum ketemu. Jadi masih belum ketemu ini. Enggak, gua masih ada bekas kakinya kok di atas tadi kok. di sana barang nggak ada. Masih ada bekas kakinya tadi. Dua karena Rut tak?